Baik Pak, terima kasih. Oke, sukses ya. Terima kasih Pak. Ya, semangat pagi. Kembali dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Teman-teman, tadi ada sesuatu yang menarik. CEO Millennial Insight, sebelum mulai, tadi saya lagi interview seorang anak muda. Oke? Karena saya barusan habis interview seorang anak muda, maka tema kali ini CMI adalah karyawan atau pengusaha. Nah, kenapa saya milih tema ini? Karyawan atau pengusaha? Kenapa topik ini menarik bagi saya dan bagi untuk kalian anak muda yang ada di luar sana? Hari ini kebanyakan orang berpikir bahwa setiap anak muda wajib jadi pengusaha. Benar apa benar? Oke. Kali ini setiap anak muda itu impiannya lulus kuliah langsung mau jadi seorang entrepreneur, ya kan? Terinspirasi. Mungkin foundernya Tokopedia, William Tanujaya, mungkin terinspirasi founder Gojek, Nadiem Makarim, atau yang di luar negeri terinspirasi dari Mark Zuckerberg, founder dari Facebook. Benar apa benar? Hal tersebut menurut saya nggak salah. Setiap anak muda mau bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses itu nggak salah. Oke, tetapi saya mau mencoba memberikan perspektif yang berbeda. Yaitu apa? Kalau teman-teman kalian anak muda mau untuk menjadi seorang karyawan pada saat kalian selesai kuliah, itu sesuatu yang keren juga. Kenapa saya bilang keren? Banyak hari ini yang membina karir sebagai karyawan akhirnya juga bisa mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Baik secara ekonomi, baik secara tingkat kehidupan sosialnya. Oke? Tetapi pertanyaannya menjadi begini, kalau teman-teman mau jadi pengusaha atau mau jadi seorang karyawan, setidaknya teman-teman harus tahu dulu nih, saya kasih rahasianya. 3 hal yang harus teman-teman ketahui. Oke? Terkait diri teman-teman itu cocoknya jadi apa. Kalau katanya Anthony Robbins, ada 3 hal, oke, yang dapat teman-teman cek ke diri teman-teman, teman-temannya giftednya apa atau talentanya di mana. Pertama, ya, kalau teman-teman punya talenta untuk menjadi talent. Talent itu apa? Jadi kalau katanya Tony Robbins, talent itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan barang atau jasa di mana orang lain gak bisa bikin. Oke, contoh seniman, pelukis, programmer, ya kan? Itu nggak sembarangan orang bisa masuk di bidang tersebut. Jadi pertama talent. Yang kedua adalah manajer. Kalau seorang manajer, kalau teman-teman punya kapasitas, punya talenta menjadi seorang manajer, itu maksudnya adalah teman-teman, ya kan, memiliki kemampuan untuk menarik orang ikut teman-teman. Untuk menarik orang mau bersatu bersama teman-teman, ya kan, untuk mencapai tujuan yang akan dituju atau menyelesaikan sebuah tugas. Oke, jadi talent, manager. Pilihan yang mana? Terus yang ketiga. Yang ketiga itu adalah entrepreneur. Nah, yang dimaksud entrepreneur itu begini teman-teman. Coba cek diri teman-teman. Apakah teman-teman, ya kan, tipe orangnya memiliki nyali yang besar untuk memulai sesuatu dari tiada menjadi ada. Oke? Punya nyali besar nggak? Yang kedua, teman-teman punya visi nggak yang besar? Seorang entrepreneur itu dia punya visi yang besar. Oke? Terus yang ketiga, seorang entrepreneur itu apa? Dia mau untuk mengambil resiko. Nah, teman-teman punya nggak tuh? Terus yang keempat, seorang entrepreneur itu jago banget untuk mengkolaborasikan talent dan manajer. Oke, jadi kalau mau jadi seorang entrepreneur itu intinya kesimpulannya gini teman-teman. Jam terbang. Nggak mudah tiba-tiba Anda habis lulus kuliah, ya kan? Terus tiba-tiba Anda langsung sukses menjadi seorang entrepreneur. Mungkin bisa, saya bilang mungkin bisa. Tetapi mungkin, yaitu tadi,
uang sekolah yang dibayar tanda kutip mungkin lebih besar karena pengalaman dan jam terbangnya Anda belum sampai ke sana. Oke, jadi coba itu dulu, cek ke diri Anda. Apakah Anda yang pertama tadi talent, atau yang kedua manager, atau yang ketiga Anda memang memiliki sikap entrepreneurship atau entrepreneur. Oke? Bagaimana kriteria pelamar yang menarik bagi CEO? Nah, bagus nih pertanyaannya. Kebetulan saya CEO BPR Kas Indonesia. Bagaimana kriteria yang menarik untuk kalian anak muda, ya kan, melamar ke sebuah perusahaan dari sudut pandang atau perspektif seorang CEO? Gini teman-teman, kalian semua anak muda yang baru hari ini lulus kuliah, baru habis wisuda. Oke. Kalau seorang CEO, saya nih sifatnya subjektif. Kalau saya biasanya, kalau saya mau menerima seorang anak muda join dalam tim saya, yang pertama saya lihat adalah dia memiliki pikiran untuk maju atau enggak. Oke, yang pertama adalah dia memiliki pikiran untuk maju atau enggak. Biasanya saya nanya begini, pertanyaan saya, kamu 3-5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kamu mau jadi apa? Oke, kalau jawabannya, saya mau Pak gantiin Bapak 10 tahun lagi di kursi Bapak. Atau saya mau Pak, suatu saat nanti, saya kebetulan di bisnis perbankan, mau jadi kepala cabang. Saya mau Pak, nanti ke depannya misalkan jadi direktur kepatuhan. Nah, itu nilai plus. Masalahnya seringkali anak muda itu malu. Pada saat ditanya 5-10 tahun ke depan mau jadi apa? Kagak ngerti dia. Mau jawab apa? Atau kadang-kala jawabannya ya, saya belum tahu Pak. Nggak bisa. Saya biasanya kalau dia jawab belum tahu, saya nggak akan ambil anak tersebut untuk join di keluarga besar BPR Kas. Oke, satu, berpikir maju. Yang kedua, saya suka banget kalau saya seorang CEO, saya suka banget ya kan, kalau yang ngelamar kerja tersebut memiliki ide kreatif dan mau untuk mengutarakan idenya. Oke, jadi biasanya saya nanya gini, apa yang kamu tahu tentang BPR Kas? Pasti saya nanya. Nah, banyak yang saya nggak tahu Pak, oke? Atau misalkan, oh saya baru lihat-lihat websitenya aja sih Pak. Nah, artinya apa? Pada saat Anda bertemu dengan orang yang akan mempekerjakan Anda nggak memiliki ide atau pikiran seperti apa perusahaannya. Berarti Anda secara tidak sadar mau terjun, yang penting dapat kerja untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dan saya biasanya nggak terima untuk pegawai yang seperti itu. Jadi dengan saya tanya, Anda apa yang Anda tahu tentang BPR Kas? Sebenarnya itu saya lagi mancing. Siapa tahu dia akan keluar sebuah jawaban yang menarik. Misalkan, oh ya saya tahu Pak, BPR Kas itu jualan kredit KPR. Ya kan? Nah tetapi saya bisa kasih Bapak masukan. Kredit KPR ini sekarang banyak banget anak muda belum punya rumah. Bisa nggak Pak dibikinin program yang bersifat namanya KPR milenial? Oke? Nah kalau seperti itu menarik bagi saya. Nah terus yang ketiga, biasanya saya akan lihat apakah dia bisa menjual dirinya ke saya. Menjual tanda kutip. Oke? Jadi biasanya saya tanya gini, kamu mau minta gaji berapa? Ya kan? Terus kenapa saya harus bayar gaji kamu segitu? Jadi tujuan saya bukan mengintimidasi dia, teman-teman. Tapi saya mau lihat dia punya ambisi nggak? Oke. Kalau dia punya ambisi, dia akan berjuang untuk menjual dirinya bahwa nilai yang dia minta sebagai gaji adalah pantas buat dia. Jadi itu yang akan menjadi kriteria seorang Rio Christian pada saat dia akan memilih calon karyawan untuk bergabung di BPR Kas. Tetapi saya mau bilang begini. Untuk kalian para anak muda yang baru lulus kuliah, jangan pernah berkecil hati bahwa Anda hari ini nggak punya pengalaman. Yes, Anda nggak punya pengalaman. So, apa yang harus Anda jual? Sekali saya bilang, ya diri Anda. Oke? Nah, kalau Anda mau jual diri Anda, tolong yang hari ini masih pada kuliah di semester tengah atau semester akhir, cepet-cepetlah bergabung di organisasi kemahasiswaan. Di sana Anda akan belajar banyak hal. Di sana akan ditempa dengan baik, ya kan? Terkait bagaimana memecahkan sebuah proyek, bagaimana mencari dana penggalian dana, bagaimana agar proyek tersebut, ya kan,
ujungnya sukses. Oke? Dapat pencerahan ya bagaimana perspektif atau insight seorang CEO pada saat dia mau merekrut anak muda seperti kalian masuk kerja. Bagaimana cara karyawan berkarir hingga sukses? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Tadi yang pertama, saya udah jelasin nih. Kalau Anda mau jadi seorang pegawai, ya kan? Anda tinggal masuk ke perusahaan tersebut, apa aja kriterianya. Sekarang, setelah Anda masuk di perusahaan tersebut, jelas Anda harus menjadi seorang pegawai yang sukses. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dong untuk menjadi seorang pegawai yang sukses? Oke, yang pertama, Anda harus bekerja keras, lebih keras daripada rekan sejawat Anda, rekan sekerja Anda, satu tim Anda. Anda harus lebih kerja, lebih keras lagi dibanding mereka. Kenapa? Kalau Anda bekerja lebih keras dibanding mereka, maka otomatis hasil yang Anda dapat, kontribusi Anda ke perusahaan, pasti akan terlihat lebih bagus, lebih besar. Contoh kalau Anda hari ini marketing. Tim marketing saya nih di BPRK per satu marketing funding, targetnya 1 miliar sebulan. Oke? Yang dimaksud Anda bekerja lebih keras, ayo coba Anda hasilkan 1,5 miliar setiap bulan. Kelihatan dong. Anda berarti berprestasi. Oke, paham ya? Yang pertama, bekerja lebih keras dibanding yang lain. Yang kedua, posisinya kalau Anda mau menjadi orang yang sukses sebagai karyawan dalam karir, Anda harus pintar untuk bekerja sama dengan tim Anda atau antar divisi. Kenapa saya bilang penting banget Anda bisa bekerja sama? Hari ini nggak zamannya lagi kultur budaya kerja dalam sebuah perusahaan dengan Anda menjatuhkan teman Anda, dengan Anda menjelek-jelekkan satu jawat Anda yang akan membuat Anda terlihat bagus di depan pimpinan Anda. Udah nggak zamannya saya bilang. Oke? Tetapi bagaimana ya kan bisa terjadi harmonisasi kerja, Anda disukai sama satu jawat Anda disukai sama divisi lain yang menjadi supporting Anda disukai oleh bawahan Anda. Kalau hari ini Anda middle management, Anda disukai sama pimpinan Anda. Itu yang akan membawa Anda lebih cepat untuk berkarir sebagai karyawan dan sukses. Oke? Yang ketiga, Anda harus pintar berkomunikasi. Ya bagaimana seorang karyawan mau menjadi seorang sukses kalau dia nggak pintar untuk mengekspresikan pemikirannya, mengekspresikan idenya kepada pimpinannya. Ya nggak mungkin. Seorang pimpinan pasti akan melihat karyawan yang memiliki potensi untuk maju ya dari kontribusi ide yang diberikan. Lah kalau nggak pernah nyumbang ide, kalau ditanyain dalam meeting nih, misalnya ditanyain, kita ada project ini, kamu bisa kasih ide apa? Semua diem. Ya kan? Jadi itu nggak bisa. Oke, jadi Anda yang harus memacu diri Anda untuk pintar berkomunikasi, mengutarakan ide Anda, pendapat Anda, yang tujuannya apa? Membawa perusahaan ke sesuatu yang lebih baik lagi, ke tempat sesuatu yang lebih besar lagi dalam perkembangannya. Oke, jadi ketiga tuh, komunikasi. Yang keempat, ya kan, teruslah belajar. Ya, setiap episode berapa kali saya sering ngomong teruslah belajar. Beda tantangannya teman-teman. Pada saat Anda posisinya, ya kan, masih menjadi seorang tim leader misalkan, atau Anda baru mulai sebagai junior legal, atau Anda baru mulai menjadi junior marketing funding misalkan kalau di bank. Dengan tantangannya pada saat Anda menjadi, ya kan, koordinator atau supervisor atau jadi head division. Itu beda tantangannya. Nah, karena beda tantangannya, kalau Anda tidak mengupgrade ilmu Anda nggak mau terus belajar, Anda berpuas diri dengan apa yang hari ini teman-teman sudah miliki kompetensinya, ya Anda nggak akan bisa. Anda nggak akan bisa untuk mencapai hal tersebut. Nah, pertanyaannya menjadi begini. Seorang Rio Christian dulunya saat lulus kuliah, itu langsung tiba-tiba menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pekerja atau karyawan? Ya saya jawab, saya lulus S1 umur 26 tahun, ya saya membina karir.
di bank swasta nasional. Di saat hari itu umur saya 2006, umur saya 24 tahun. Jadi umur saya 24 tahun saya membina karir dulu di lembaga sebuah perusahaan bank nasional. Sampai umur berapa saya membina karir di sana? Sampai posisinya umur saya di angka 30 tahun. Oke, saya membina karir dari 24 sampai 30 tahun di sebuah bank swasta nasional. Kemudian saya hijrah dari Jakarta ke Bali. Oke, naik kelas secara jabatan menjadi CEO BPR Tata Anjung Sari. Nah, di sana saya belajar bagaimana caranya ya kan memimpin sebuah organisasi lembaga bank perkreditan rakyat berkembang dengan segala tantangan dan hambatannya, bagaimana mengelola orang dan naik pangkat. Tetapi kemudian menjadi real pengusaha yang business owner itu kapan? Nah, pada saat saya posisinya 2016, yaitu di umur 34 tahun. Baru saya akhirnya memiliki yang namanya BPR Kas Indonesia. Bayangin teman-teman, dari 24 ke umur 34 tahun berarti ada 10 tahun saya belajar membina karir sebagai karyawan. Nah, dapat pencerahan ya? Jadi saya bilang, menjadi karyawan itu Anda bisa sukses kok. Asal apa? Anda ikutin tuh beberapa insight yang saya berikan kepada Anda. Oke, anak muda, dapat pencerahan, dapat insight. Maju terus, tetap semangat. See you on the top.